itu standnya mau diambil. Hak dan kewajiban nggak dilaksanakan, menghidupkan dulu. Itu haram hukumnya, mematikan pasar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Di tengah terhimpitnya warga, karena terlilit pandemi COVID-19, diam-diam pengelola Pasar Tambahrejo lantai dasar melakukan penyegelan stan. Dasar penyegelan, karena para pedagang telat tidak membayar iuran layanan pasar ILP. Tak kuasa melihat sikap tanpa kompromi tersebut, akhirnya Paguyuban Pedagang Tambahrejo Wadul ke Mahfuz Sekretaris Komisi B DPRD Yos Sudarso. Kepada Raja Warta, pedagang dan pengurus mengaku kecewa terhadap pengelola pasar, sebab hanya bisa meminta haknya, sementara tanggung jawabnya terlihat sering terabaikan. Misalnya, pengelola diduga tidak pernah berupaya untuk menyemarakan pasar, sedang PKL di depan pasar yang tidak bayar retribusi dibiarkan. Padahal, keberadaan PKL di depan pasar menjadi penghambat masuknya pembeli ke dalam pasar. Ada kabar bahwa stand sampan udah disegel dan ada peringatan yang mau disegel. Gimana Mas ceritanya? Iya, itu kan stand saya itu disegel yang nomor 59, D59 itu disegel. Terus kita dari disegel itu minta keringanan dari pengelola PD Pasar Kerampung ini supaya untuk dibantu untuk diringankan masalah pembukaan segel. Tapi saat itu saya tanya istri saya, ini nggak bisa kalau nggak dilunasi, jadi harus dilunasi. Kalau tidak bisa dilunasi, apa kata pengelola PD Pasar Kerampung, itu standnya mau diambil disita. Nah, sedangkan kita ini beli, nggak, kita ini beli masa dengan seperti itu terus diminta semena-mena seperti itu kan gimana? Sedang kita kan sebagai pedagang mintanya gini Pak, gimana supaya sinkron antara hak dan kewajiban, supaya gimana pengelola PD Pasar ini berupaya untuk bisa apa istilahnya, upaya untuk gimana dibikin pengunjung ini bisa masuk kan di sini. Terus ini lagi dari stand-stand yang kosong, mungkin saya tidak tahu gimana, mungkin pengelola pasar yang penting oleh iuran distribusi listrik beres kan seperti itu, sedangkan pada fungsinya tidak difungsikan sebagaimana mestinya, digunakan buat gudang. Tadi saya sempat ngomong minta keringanan. Keringanan seperti apa yang masih? Ya keringanan mungkin kita bisa buka dulu, terus kita bertahap sambil mengumpulkan oleh pelaris, kita cicil berapa. Yang penting kan kita tetap sebagai hak kita sebagai pedagang kita selesaikan seperti itu. Masud, Sekretaris Paguyuban Pedagang Pasar Tambahrejo meminta PD Pasar untuk menunaikan tanggung jawabnya sebelum melakukan penyegelan. Selain itu, Paguyuban juga meminta PD Pasar memberikan relaksasi pembayaran ILP. Sebab jika tidak, maka akan sulit untuk memecahkan persoalan yang sedang mendera para pedagang. Saya dengar informasi dari pedagang Tambahrejo bahwa ada beberapa stand disegel dengan alasan tidak bayar iuran ya. Gimana Mas sebenarnya yang terjadi di sini? Jadi gini, PD Pasar punya aturan untuk ILP yang tidak bayar selama 3 bulan, itu aturannya disegel. Tapi infonya dari pusat itu ada form tersendiri. Form itu isinya pernyataan dari pedagang yang disegel untuk mengangsur kesanggupannya sampai berapa kali. Tapi di unit nggak sinkron, jadi nggak dilaksanakan. Di unit mintanya harus dibayar tunai, baru dibuka segel. Mas, kalau melihat kondisi seperti ini ya, istilahnya ada pandemi, sementara dari pihak pengelola Pasar Tambahrejo ingin harus bayar, kewajiban harus bayar. Kira-kira solusinya apa Mas? Jadi solusinya kami pedagang meminta untuk PD Pasar Pusat ataupun unit menghidupkan dulu Pasar Tambahrejo ini. Cara menghidupkan ya gimana supaya Pasar Tambahrejo ini diminati oleh pengunjung. Karena di sini ternyata ada stand-stand yang dibuat gudang. Nah, kalau gudang ini diizinkan, sedangkan yang aktif ini ditarik iuran, kan keberatan. Pernahkah pedagang itu mengajukan permohonan semacam relaksasi atau keringanan pembayaran? Sering. Terus gimana respon dari PD Pasar? Responnya PD Pasar ya cuma 1 kali itu aja. Untuk selanjutnya mereka berargumen kalau
mereka juga kesulitan keuangan. Menanggapi aduan pedagang Tambah Rejo, Mahfudz meminta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengintervensi persoalan pedagang dengan PD Pasar. Politisi PKB itu berharap, Wali Kota tidak hanya peduli terhadap persoalan pedagang di Pasar Turi, tapi persoalan di Pasar Tambah Rejo yang menyangkut nasib pedagang juga harus diselesaikan. Pak Mahfud kan sudah tahu bahwa banyak stand di Tambah Rejo disegel. Apa pendapat Pak Mahfud? Pendapat saya ya PD Pasar kebacut. Pemerintah kota ya gak mau tahu kan urusan kayak gini ini. Jadi apapun alasannya PD Pasar itu haram hukumnya menyegel toko-toko kios-kiosnya pedagang. Yang pertama itu kios itu pedagang ini beli hak milik, beli gitu loh. Hanya karena telat bayar retribusi itu disegel. Ini aturan dari mana gitu loh. Ya inilah potret pasar-pasar kita gitu kan. Kenapa gimana nggak mati kalau model PD Pasar kayak gini gitu. Jadi tidak ada upaya dari PD Pasar bagaimana cara menghidupkan pasar. Yang ada adalah upaya bagaimana mematikan pasar itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pedagang yang di dalam ini bayar retribusi, taat aturan walaupun telat, tapi taat aturan. Walaupun sudah tahu ini hak miliknya lah, beli dulu, taat aturan. Lah, ketika kita ngomong lagi yang di luar Pasar Tambak Rejo yang tidak bayar retribusi itu dibiarkan. Yang disegel yang di dalam, yang ditutup yang di dalam, yang di luar yang tidak taat aturan dibiarkan, tidak pernah diobrak, tidak pernah disentuh. Ini yang kedua. Yang ketiga, ayo semangatnya Pak Eri Cahyadi wali kota kita yang membanggakan itu. Nah, beliau bisa menghidupkan pasar yang sudah mati 13 tahun, Pasar Turi. Pasar Turi jadi Pasar Turi beneran, mau dihidupkan. Lah ini kok ada pasar yang sudah hidup, yang harus dihidupkan, mau dimatikan melalui PD Pasar. Ayo Pak Eri juga harus turun ke sini. Jangan cuma ke Pasar Turi saja gitu loh. Harus tahu kondisi pasar-pasar tradisional yang ada di Surabaya termasuk Tambak Rejo. Makanya kenapa PD Pasar kok carut marut manajemen? Karena seperti ini. PD Pasar ini ya kalau memang sudah PD Pasar sudah tidak mampu mengelola pasar, maka usul saya terhadap Pak Eri Cahyadi wali kota kita, bubarkan PD Pasar. Wes beres. Saya kasih contoh di Pasar Turi ya. Pasar Turi ini orang-orang yang mau masuk Pasar Turi nggak ada yang punya uang. Difasilitasi oleh pengembang, difasilitasi oleh Pemkot, kalau ada jalan, kalau ada duit, kan tak kayak duit tapi bayaran cicilan, itu caranya.